Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisnahya Fitrianto dari kelas 12 TKR 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya. Nah, tujuan pembentukan video ini untuk memenuhi tugas ujian sekolah. Minyak bumi berasal dari bahasa Latin yaitu petrus, yang berarti batu, dan oleum berarti minyak. Pada lapisan bawah yang tak berpori tersebut biasa disebut antiklina atau cekungan. Daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapisan paling bawah berisi air, lapisan atasnya berisi minyak, dan lapisan di atas minyak bumi ini berisi gas alam. Nah, selanjutnya ada pembentukan minyak bumi. Di sini minyak bumi ada berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik menyusun minyak bumi adalah biasanya berasal dari pelapukan fosil limbah, tumbuh-tumbuhan dan hewan pada zaman purba kala jutaan tahun silam. Organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme, lalu terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit bumi. Nah, kemudian kita lanjut ke bab teknik pemisahan. Nah, proses pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya, yaitu dimulai dengan destilasi bertingkat, kemudian cracking. Setelah dilakukan cracking, tahapan selanjutnya adalah reforming dengan menggunakan katalis dan pemanasan. Tahap berikutnya polimerisasi, dilanjutkan treating, dan terakhir blending. Selanjutnya yang pertama yaitu destilasi, penyulingan, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua adalah cracking. Cracking adalah pemisahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah reforming. Reforming adalah pengubahan bentuk molekul bensin bermutu kurang baik menjadi mutu lebih baik menggunakan katalis dan pemanas. Yang keempat adalah polimerisasi. Polimerisasi ini adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul besar, seperti penggabungan senyawa isobutana dengan senyawa isobutena akan menghasilkan isooktana, yaitu bensin berkualitas tinggi. Yang kelima adalah treating. Treating ini adalah proses penguraian minyak bumi dari pengotornya. Nah, tahapan terakhir pada pengolahan minyak bumi adalah blending. Blending yaitu dilakukan pencampuran suatu zat aditif supaya kualitas sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Nah, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya dalam kehidupan. Fraksi minyak bumi yang pertama adalah gas. Gas ini memiliki atom karbon C1 sampai C4, titik didih kurang lebih 30 derajat Celcius, serta manfaatnya sebagai gas LPG dan produk petrokimia. Yang kedua adalah petroleum ether. Nah, petroleum ether ini memiliki jumlah atom karbon C5 sampai C6 dan titik didih mencapai 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Yang ketiga adalah ligronin atau nafta. Jumlah atom karbon pada ligronin atau nafta adalah C6 sampai C7 dengan titik didih 60 derajat sampai 100 derajat Celcius. Kegunaannya sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. Yang keempat adalah bensin gas olin. Bensin ini memiliki jumlah karbon
C7 heptana serta titik didih 60 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Nah, jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet serta bensinnya pula dapat berguna untuk bahan bakar kendaraan. Yang kelima yaitu solar. Nah, jumlah atom karbon pada solar lebih dari C12 serta memiliki titik didih 250 derajat sampai 400 derajat Celcius. Kegunaannya solar adalah sebagai bahan bakar mesin diesel atau penunjang mesin-mesin perusahaan lainnya. Yang keenam adalah oli. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas khususnya kendaraan bermotor. Oke, yang terakhir adalah residu. Residu merupakan cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon lebih dari C70 dan titik didih lebih dari 500 derajat Celcius. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.